Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sekarang saya ada di jalur Gumitir yang menghubungkan Banyuwangi dengan Jember. Persisnya aku sekarang ada di titik warung Mbah Singo. Mungkin teman-teman tahu saat ini bulan Juli 2026 persis 1 tahun pemasangan borpil jalur Gumitir yang menghubungkan Banyuwangi dan Jember. Nah, di konten kali ini aku mau menunjukkan ke kalian bagaimana kondisinya, bagaimana perkembangan terbaru jalur Gumitir, dan bagaimana borpil-borpil yang sudah dipasang di usia 1 tahun ini. Ini aku posisi jam setengah 7 pagi teman-teman. Oh, lebih ya, setengah 7 lebih 15, jam 7 lebih 15. Ini kondisi lalu lintas di Gumitir masih sangat sepi dan di sini situasinya dingin banget. Nah, ini aku sepil ke kalian warung Mbah Singo ya. Persis Juli waktu itu dimulai pembangunan dan pemasangan borpil. Waktu itu seingat kita sekitar tanggal 17 Agustus, 1 bulan itu sudah selesai. Lintas Gumitir ini ya, Mbah Singo. Nah, disinilah dulu ngumpul ya, ngumpul dishub, kemudian pekerja proyek ya. Di sini mereka ngopi, di sini mereka makan, di sini kemudian kendaraan-kendaraan dishub parkir di sini ya, karena memang posisinya strategis, dekat sekali dengan proyek pengerjaan pemasangan borpil. Ini pagi hari begini truk-truk biasanya keluar, bis-bis besar. Dan memang jalurnya di sini tempatnya ini cukup luas ya. Dulu di kursi-kursi ini ada banyak pekerja proyek, mandor-mandornya, pimpinan produksinya. Nah, ini sudah cukup ramai ini ya. Jam 7 kurang 10 ini teman-teman. Dulu nggak sepi begini. Dulu di sini banyak orang. Kemudian di sini ada orang masang besi-besi begitu ya di sini. Nah, inilah teman-teman di depan kita. Wow. Nah, inilah teman-teman dulu ya di depan ini. Di persis di bawahnya pembatas ini dulu dipasang besi-besi borpil. Cuma kalau sekarang tentu nggak kelihatan ya, tentu tidak terlihat karena borpilnya itu tersembunyi di bawah. Untuk jumlahnya terus terang saya lupa ya, ada puluhan waktu itu. Teman-teman bisa cek di video yang lalu saja, saya lupa ya detailnya seberapa. Cuma ini di jarak sekitar 1-2 meter itu ada borpil dimasukkan ya. Jadi sebagai tiang penyangga supaya tanah ini tidak miring. Karena kenapa dulu ini dipasang borpil kemudian diperbaiki jalur Gumitir, karena di titik-titik tertentu di depan sana itu, terutama di belokan, itu tanahnya miring teman-teman. Sehingga kalau ada bus besar, ada truk, itu miring. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Sering terjadi kecelakaan. Karena itu di sini dipasangi borpil, kemudian tanahnya ditambah lagi sehingga, nah ini coba lihat, ini tidak miring ya. Kendaraan tidak miring. Nah, kenapa miring? Nah, ini jalurnya di bawahnya memang jurang teman-teman. Nah, sehingga ini dijaga ya. Tentunya ada tim teknik sipilnya yang sudah
mengukur ya, mengkondisikan supaya jalur ini tetap nyaman dipakai. Masya Allah, ini dingin sekali nih teman-teman. Biasanya di kampung saya ini di Kalibaru, Banyuwangi, ini 18 derajat Celcius kalau pagi gini, kadang sampai 16 ya, dingin banget. Dingin banget, makanya saya tadi pakai jaket. Nah ini saya pakai jaket begini karena Masya Allah dingin banget. Ini kondisi begini kalau nggak ada kendaraan begitu ya, itu burung-burung bunyi teman-teman. Ada apa ya, suara alami gitu ya, wak 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 gitu. Teman-teman bisa merasakan, bisa mendengarkan. Nah ini jalurnya naik ya ke sini. Nah ini teman-teman, jalur ini kalau naik kemudian miring ini kan bahaya ya. Jadi jalur ini naik ke kiri dan miring, wah itu sangat berbahaya. Beberapa kendaraan ada yang sampai jatuh begitu ya, jatuh dengan sendirinya. Kemudian ada juga yang dalam kondisi macet, itu berbahaya ya, kondisi miring, kondisi macet. Makanya biasanya dulu kalau belok dari sana mereka ngambil jalur lainnya begitu ya, sehingga nggak harus miring. Nah ini sepanjang jalan ini teman-teman, dulu borpil semua. Nah, cuma memang tidak terlihat ya. Ada yang sudah kayak pernah ketabrak, sudah penyok. Tuh sebelah kiri jurang. Alhamdulillah memang dulu di luar prediksi banyak orang, pengerjaan borpil, perbaikan jalan dan penyelesaian proyeknya itu cukup cepat ya. Jadi yang waktu itu diprediksi beberapa bulan, alhamdulillah dalam 1 bulan borpilnya sudah selesai. Kemudian beberapa hari kemudian sudah bisa dibuka jalur Gumitir lagi. Wah, waktu itu mungkin teman-teman ingat ya, rame banget waktu jalan ini ditutup. Waktu jalan ini ditutup teman-teman rame. Jadi orang yang dari Jember itu harus lewat dalam sana, lewat hutan sana. Itu khusus sepeda motor. Kalau mobil dilarikan ke Bondowoso. Wah itu rame betul ya, rame betul, sehingga banyak protes dari warga, pengguna jalan, orang yang mau ke Bali, orang bisnis, jualan dan lain sebagainya, banyak yang protes ya. Tentu protes-protes saja karena memang nggak bisa gimana ya, nggak ada solusi. Nah salah satu solusinya memang proyeknya dipercepat, sehingga waktu itu teman-teman mungkin ingat pengerjaan proyeknya itu di lembur ya. Jadi pagi kerja, sore ganti orang kerja, malam itu tetap kerja. Akhirnya sekitar 1 bulan lebih dikit itu borpilnya sudah tuntas, kemudian perbaikan jalan, dan alhamdulillah setelah itu bisa dibuka kembali. Efeknya banyak teman-teman. Waktu jalan ini ditutup ya dulu, di Banyuwangi itu macet, menuju pelabuhannya macet ya, sampai ke situ Bondo gitu ya. Kemudian waktu itu sempat langka BBM ya di Kalibaru dan di Jember. Kenapa? Karena pasokan BBM itu kan lewat laut ya, dari Jakarta. Lewat laut ke Banyuwangi, lalu diantar pakai tangki ke Jember. Nah karena jalur ini ditutup, kemudian jalur Banyuwangi macet, maka BBM-nya jadi langka waktu itu. Nah
Nah, ini buat yang belum tahu ya, ini teman-teman di sebelah kanan ini ada tempat begini. Ini pos-pos di Gumitir. Biasanya di pos ini ada orang yang awe-awe gitu ya. Yang begini-gini. Gitu. Biasanya mereka bantu ya. Di beberapa tikungan memang kalau tidak ada orang yang bantu awe-awe, itu cukup sulit ya untuk pengendara, terutama kendaraan besar ya, yang kadang-kadang harus memakan jalur lawan. Kendaraan seperti truk besar, kemudian bis, kemudian kendaraan ukuran besar itu, tangki begitu ya, itu kadang memang di titik-titik tertentu harus bermanuver begitulah ya. Nah, ini dibantu oleh orang-orang itu. Nah, itu teman-teman, ini lama kita nggak ke Gumitir. Hari ini kita kesini untuk mengenang kembali cerita 1 tahun pemasangan borpil di jalur Gumitir. Kita ucapkan terima kasih ya kepada pihak-pihak Kementerian Kementerian PU ya, Kementerian PU, Dishub, Bapak Polisi, Bapak TNI, kemudian relawan-relawan lokal, pekerja proyek, dan semua yang terlibat membantu membangun jalan ini, memperbaiki jalan ini. Kita ucapkan terima kasih banyak karena jalan ini sangat bermanfaat ya. Jalan ini jalan yang sangat strategis, baik itu untuk transportasi umum, baik itu untuk bisnis ya, ataupun untuk semuanya lah ya, semuanya. Karena ini jalur strategis, termasuk yang mau ke Bali, itu semuanya menggunakan jalur ini. Jam 7 lebih sudah masuk jam 7:05 dan sudah ramai banget. Kalau ada yang ingin tahu ini kebunnya isinya apa, banyak di sini ya, termasuk kopi. Kalibaru Jember ini banyak kebun kopi juga teman-teman ya. Beberapa katanya juga diekspor. Kopi-kopi di Banyuwangi, di Kalibaru, di Jember ini diekspor karena kualitasnya yang cukup bagus. Teman-teman, insya Allah begitu ya konten pagi hari ini. Saya sudah ada di Indonesia, sudah beraktivitas normal seperti biasanya. Tinggal pilek-pilek dan batuk-batuk ini yang masih tersisa. Saya doakan teman-teman semuanya sehat, semuanya bisa beraktivitas dengan baik, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.